dan selamat datang di Jasa Tradik Podcast bersama saya Punta dan rekan saya Miftah. Selamat datang di podcast yang ngomongin apa-apa saja mengenai publikasi berita terkini, isu terbaru, diskusi dalam bidang bioteknologi. Bioteknologi. Yes. Nah, seperti yang dibilang dari podcast sebelumnya, kita kan mau membahas tentang eh, jurnalnya diterbitin di ASCB Mobgoch. ATH Zurich ya. Iya. Tentang penemuan sebuah kompartemen organel yang ada di mamalia sel, di mana berisi DNA sirkuler atau bisa juga dibilang plasmid, yang mana ini sangat jarang ya ditemuin di mamalia, atau belum pernah didiscovery di mamalia. Belum ya. Ketemu. Baru ini ketemu di mama. Ini kan sebenarnya bukan organel tetap kan. Iya. Dia nih kayak temporary doang kan sebenarnya kan. Ya plasmid juga enggak tetap kan sebenarnya. Maksudnya ini kan dia bilang kan di jurnal ini kan kayak kompartemen gitu kan, kayak organel gitu kan. Kayak organel itu kan selalu ada gitu, tapi ini kan kayak cuman saat-saat tertentu aja adanya kan ini. Ya, yaitu pertama kali ditemukannya apa ya? Istilahnya DNA di plasma ya, di luar. Iya, nukleus. di luar nukleus. Ini pertama kalinya. Jadi nggak umum kan untuk Iya, enggak untuk sel eukariot ya, terus ya. sangat tidak Dan umum. sistem seperti itu gitu. Atau plasmid ini kan Kalau yeast itu bukan eukariot ya? eukariot sih. Iya sih, ada juga ya. Ada plasmidnya yeast tapi Iya juga ya. kalau untuk eukariot di mamal mungkin ya. Iya, di mamal ya. Oke. Iya. Kita revisi. Aku revisi. Di mamal. Iya, iya, iya. Di mamalia sel. Ya, ya jelas dampaknya banyak banget ini kalau memang ada seperti itu. Iya. Ya, ini kan yang diketahui kan ini kan dia nih memaintain pembelahan sel ya, dia deh Ya, memaintain pembelahan sel juga, beberapa seringan juga mengandung ujungan telomer dari DNA gitu kan. Walaupun ini sebenarnya belum diketahui secara pasti kan fungsionalnya gimana, mekanismenya apa, pengaruhnya itu belum tahu gitu kan. iya. Ya itu kan disinyalir bisa binding lagi kan si DNA ini. Dan ada juga yang berpendapat bakal ini ada hubungannya dengan autoimun lah segala macam gitu kan. Ya, masih banyak yang harus Iya. dikonfirmasi. Yang jelas dia yang ini keunikan dari kompartemen sel ini tuh, dia itu bisa memisahkan DNA yang masih dipakai lagi, yang jelek gitu, atau yang sudah harus dibuang, itu dia bisa mengetahui gitu. Walau belum tahu kayak mana mekanisme pastinya, tapi dia kayak bisa mensortir itu, yang mungkin aja potensial untuk yang lagi tren sekarang nih, epigenomik gitu, reverse aging cuy. Ya, ya benar dan kalau misalkan beneran ada sirkular itu kan maksudnya transfernya jadi lebih mudah karena nggak mudah terdegradasi kan dengan sirkularnya itu. Iya, iya.
Iya kan? Misalkan ditransfer ke mana gitu kan ya. Mm-mm. Karena nggak ada ujung ini ya, ujung Iya, ujung bebasnya ya. oh, yang biasanya apa ujung degradasinya itu kan nggak ada itu. Walaupun biasanya juga di apa namanya di code gitu, kayak A Iya, multiple A gitu kan, tapi kan tetap aja ya bisa iya, dikenalin gitu. iya bisa dikenali. Tapi kalau bisa sirkular masuk gitu kan, itu kayak insersi agrobakterium di tanaman aja. Makin deket dong berarti dengan apa namanya cloning, wes. Iya, maksudnya kan mediated bakteria kan mungkin loh itu berarti kalau misalkan ini Ya, bisa nyisipin sirkular gitu. iya, iya. Tapi yang aku agak kurang ini tuh dia ini kan eh, dia tuh double membran gitu kan, dia tuh ini Iya, DNA terus ngebungkus gitu kan, ngebungkus gitu kan. Yang aku nggak paham itu apa setiap sirkuler itu dibungkus satu exo, apa ini dia namanya, zooplasm. exoplasm. Nah itu setiap itu dibungkus atau beberapa dibungkus jadi satu. Ya, ya itu masih nggak tahu juga, maksudnya baru satu apa Iya, kasus ini juga kan iya ditemukan juga ya. sih. Jadi belum bisa confirm ke mana-mana juga ini. Oh ya, penemuan ini ya cukup seru sih untuk nantinya pengembangan terapi medis terkait DNA gitu ya. Iya, iya. Iya itu banyak banyak banget Transfer lah gen. ini. Kalau masalah potensinya di situ. Ya gen editing di manusia aja bisa, tekniknya bisa sangat variatif sekali itu ke Iya, depannya. karena dia kayak ini ya, kayak kita ngerekayasa yeast ya jadinya ya. Iya, Masuk iya. masukinnya Hampir sama plasmid. kayak sayis gitu kan Kalau E. itu. coli kan agak beda tuh karena ya dia Heeh. secara itu kan tidak terpisah, tak nggak ada nukleus kan. Nah, kalau yeast kan ada Hmm. nukleus kan. Heeh, kan ada kompartemennya juga itu yes itu, dan Lucu sih. rekayasa yes, rekayasa tanaman. Ya untuk ini bisa juga ya kan kemarin kita pernah bahas beberapa udah dulu banget sih kita udah pernah bahas ini apa namanya kalau ada serangan jamur gitu kan. Nah ini bisa Iya, dipakai untuk tools ngelawan itu juga ya. gitu. Sama kalau beneran bisa picking kan apa DNA yang kepake kan potensinya untuk ke arah semacam cancer gitu juga kan Iya, bisa ya. Iya kan? iya. Di Apalagi ini di kan sini. sangat katanya kan mengambil rules apa vital gitu kan di pembelahan sel ya ya kemungkinan Iya, sih iya, arahnya pasti ke sana ya karena iya. sangat lahan basah banget kan. Oh iyalah, lahan basah banget dan misalkan ketemu patternnya satu aja, distribusinya akan Iya. tidak sesusah yang selama ini kan itu. Eh. Ya kan selama ini kan yang bikin cancer itu nggak ada belum ditemukan obatnya lah ya kita Ada kasarannya obat. kasarannya gitu kan. Itu kan karena ya setiap sel cancer itu beda-beda gitu kan. Ya beda-beda Tapi sendiri. kalau ini kan kita bisa nyisipin gen misalnya yang nyetop apa namanya pembelahan sel gitu kan, targeted ke sel cancernya doang gitu kan, karena dia bentuknya plasmid tadi kan wih, gampang banget ya. Ya, Gampang banget di sini tuh bukan kayak gampang banget gitu juga sih, iya, tapi iya. setidaknya lebih ada titik cerah daripada yang dilakuin sekarang gitu maksudnya. Oh, jauh lebih mudah daripada konvensional tuh. Mungkin kalau belum apa, ada yang belum tahu itu
gen editing sebagian besar di biotech itu melalui plasmid ya Ya, kita melalui plasmid. bikin kan ya. Makanya kan Baru beberapa plasmid yang akan nyisipin. makanya kan beberapa terapi, gen terapi gitu kan dia pakainya bantuan, misalnya kayak eh, bakteri gitu kan. Untuk kalau ke sel target apa jaringan target gitu kan dia pakainya itu. Iya, ya itu kayak plasmid kan kayak udah punya OS sendiri kan kalau dimasukin juga. Iya sih. Iya kan? Ini hampir sama kayak ini organisme orang bisa jalani sendiri tuh yang sirkular DNA-nya itu. Nah, ini cukup cukup ini ya. Paling aku ininya nanti ya aplikasinya cukup apa bikin penasaran sih. Itu nanti plasmidnya doang atau se Bungkusnya. kantong-kantongnya itu nanti yang Iya. dijalanin. Eh, Oke lah kita lanjut ke ini lain. Ada publikasi juga, ada kita hampir setiap podcast itu ngomongin kalau eh, kita itu dikendalikan atau mengendalikan bakteri, bakteri itu ada di mana-mana atau mikrob itu ada di mana-mana gitu. Tapi ternyata tuh misalnya kayak kita memilih tanaman untuk ditanam di lahan itu tuh bisa mempengaruhi apa keberlimpahan suatu jenis atau spesies mikrob tertentu ternyata ya. Iya. Ini Ya. ini ada studi yang dipublish di mana ini? ASM Journal. Ya. Society for Microbiology. Ya, di mana akar tanaman tomat yang biasa kita ini dia hampir semua tanaman itu mensekresikan metabolisme khusus tanaman gitu kan ke tanah gitu. Ya dengan banyak fungsi gitu, ada yang untuk pertahanan dia terhadap penyakit, ada yang untuk respon stres, ada yang untuk banyak hal lah, macem-macem gitu fungsinya. Nah, tapi ini bukan khusus sih, cuman ini di tomat ini dia mensekresikan senyawa saponin tapi yang tipenya steroid. Iya. Apa tomatin apa sih namanya? Ya, tomatin, alfa tomatin. Alfa tomatin ya. Alfa tomatin. Nah, tomat ini mensekresikan itu dia tidak sadar kan jelas ya apa? Iya. Untuk kepentingan dia sendiri kan. Tapi dengan dia mensekresikan itu si alfa tomatin ini kan sifatnya bakterial kan, antibakterial, dia juga surfaktan kan, jadi emulsifier kan, jadi dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Nah sayangnya dengan dia melepas itu ada bakteri tertentu yang justru mengambil kesempatan dalam kesempitan mengambil peluang untuk dia memonopoli pasar, memonopoli lingkungan akar itu. Iya, secara nggak langsung seleksi nggak sih? Iya. Bakterinya namanya Spihongobium. RC1. Dimana dia bisa mendegradasi si saponin itu tadi, si alpha tomatin tadi. Jadi yang lain pertumbuhannya terhambat karena dia bisa mendegradasi itu, jadi dia yang naik sendiri populasinya.
dominan, dia nggak punya saingan malah ya, Eh, nggak perlu ngeliminasi musuhnya udah dibantuin sama tomatinnya. ini tuh jadi ini tahu jadi karena studi ini ya jadi aku mikir gini mungkin zaman dulu ya mungkin zaman dulu mungkin zaman dulu di apa ya kita kenal ada apa namanya Apa? Pranoto Mongso itu mungkin Oh tuh iya, ngikutin ini kali ya bisa. Soalnya kan ada putaran ada tanaman kan, nanam pemutaran ini kan dulu, iya iya baru nanam apa gitu kan, mesti diselani itu kan. diselahin dan setiap musim tanam yang itu tuh ada rekomendasi apa yang ditanam Iya, iya betul. ada kemungkinan kan ini eh, jadi pas nanam ini ada peningkatan bakteri yang ini untuk ini gitu kan Eh, jadi kayak Mana yang paling kelihatan kan itu kan, nanam kacang-kacangan iya itu dulu. yang kelihatan Yang, kan yang ya, paling oh, normal lah baru yang kelihatan. karena dia bisa memfiksasi nitrogen tapi di sini kan ada hal lain yang kayak gini Eh, nih eh. menghambat pertumbuhan bakteri lain gitu-gitu kan Mm-mm. kayaknya seru gitu untuk diulik ulang gitu apalagi Ya itu zaman ya, sekarang yang kita kita lawan ini kan perubahan iklim ya kayaknya penting banget deh ini. lokal wisdom itu. Kan waktu itu kan local wisdomnya kan berdasarkan kayak mitos apa segala macam nah mitosnya ditambahin dengan sains kayaknya sangat jadi wow gitu ya sih Ya kan dari dulu katanya kan mitos kan yang belum terpecahkan aja iya itu. mitos tuh cu- cuman sains yang belum terpecahkan Ya makin ke sini makin kelihatan itu benar kan ya. iya Sedikit demi sedikit semua bisa dijelaskan jadinya. ya ini kan tanah baru tomat gitu ya mungkin jagung ada sendiri padi ada sendiri Ya, gitu-gitu kan dia melepaskan apa meningkatkan ini ya memang nggak bisa satu dua kali gitu karena ini kan berapa kali masa tanam ya untuk melihat memang pengaruhnya di lahan yang gede itu kayak mana gitu tapi cukup wow gitu apalagi kalau universitas yang ngelakuin riset ini sangat memungkinkan kan ya, ya, memungkinkan banget itu. lembaga atau universitas gitu kalau misalnya kayak cuman perorangan kayak gitu kayaknya Wah, susah itu susah. susah tapi kalau universitas apalagi kan dia tiap tahun kan pasti ada ini minimal untuk skripsi lah untuk ngumpulin data gitu kan sporadis ngumpulin data itu cukup lah Iya, ya bahkan kan itu kalau misalkan ditelusur ke sekarang kan nggak cuma tanaman itu, bahkan pola pemupukan juga kan itu iya akan akan kelihatan di pola situ. pemupukan pengairan kan Iya, ya dengan itu bahkan ya banyak yang bisa lebih efisien sih. Misalkan dari pestiside-nya ya itu bakal ngaruh banget. ya kontrol ini kontrol penyakit itu yang jelas Iya, iya. Yang sangat kelihatan potensinya ke situ, kontrol penyakit paling kontrol nggak penyakit diperhatikan kan. iya jadi apa namanya bukan bukan bakteri apa bukan pengendalian hayati lagi itu apa sangat terpadu ya eh, eh. bukan bukan pengendalian apa itu. masalahnya kayak Spingobium ini dia ya setahu aku ya aku waktu itu pernah untuk ngedegradasi beberapa herbisida
senyawa herbisida. Yang ya, dia punya enzim-enzim yang cocok untuk degradasi apa namanya aromatik, eh, itu gugus aromatik itu. Ya, ya banyak banget sih itu kalau di apa pengolahan lahan itu kalau misalkan Iya, itu aja baru spingobium, iya, belum yang lain. belum yang lain. Jadi ya metage apa metagenomik mikrobiom. Hmm, mikrobiom lah. Mantap lah itu. Ya, mungkin itu dulu diskusi kita di Jasa Training Podcast episode kali ini. Eh, Mungkin eh, kita akan bertemu lagi minggu depan kalau nggak ada halangan. Oke, mari berdiskusi di kolom komentar. Saya Punta dan rekan saya Vista. Sampai jumpa di Jasa Yuk, Training Podcast berikutnya. Bye bye. bye bye.